Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Saya tertarik untuk membuka ruang diskusi publik terkait dengan isu yang hari ini menimpa Roy Suryo tentang ijazah S3-nya yang kemudian menurut Bang Bill dan kemudian ada alumni dari UNJ itu bermasalah. Seharusnya katanya di DO dengan kasus dengan pidana Mas Roy Suryo yang sudah mempunyai hukum yang tetap dari pengadilan. Putusannya sudah ada teman-teman, tapi seharusnya di DO. Dan lantas kemudian Roy Suryo melakukan klarifikasi. Kita sudah melihat klarifikasi Roy Suryo menunjukkan ijazahnya ya, dan itu ijazah asli teman-teman ya, bukan ijazah palsu. Akan tetapi dengan isu yang beredar viral ini yang kemudian diviralkan oleh Bang Bill sama Dr. Richard kalau nggak salah namanya teman-teman ya, itu kemudian menyita perhatian publik. Dan sadar nggak sadar, Roy Suryo itu ke distract teman-teman ya. Awalnya mereka ini saya percaya Roy Suryo dan kuasa hukumnya itu lagi menyiapkan strategi demi strategi untuk bagaimana menyiapkan pra peradilan, kala mengajukan lagi pra peradilan. Fokuslah dalam menghadapi kasus hukum yang menimpanya hari ini sebelum dia masuk ke pengadilan. Di tengah mereka lagi fokus-fokusnya, tiba-tiba muncul isu, kemudian itu diangkat oleh Bang Bill dan Dr. Richard. Dan itu berhasil. Kalau memang tujuan Bang Bill, tapi saya yakin tujuannya bukan untuk mengganggu konsentrasi, tapi kita bisa melihat bahwa ya Roy Suryo dan kuasa hukumnya itu cukup ke distract teman-teman, cukup keganggu. Konsentrasi mereka jadi terbagi teman-teman ya, dari strategi yang coba mereka hasilkan. Tapi anyway, ini bukan soal strategi. Menurut Roy Suryo ini adalah fitnah. Ini adalah pencemaran nama baik, makanya dalam konferensi pers dia tunjukkan ijazah aslinya teman-teman dari UNJ yang sebelumnya belum dia pegang teman-teman, yang dia pegang dan tunjukkan sebelumnya ada surat keterangan lulus dari sana, yaitu memang gak apa-apa, itu memang ada. Bang Bill pun mengakui bahwa ijazah Roy Suryo asli ada, akan tetapi yang dipermasalahkan seharusnya dia di DO dengan adanya putusan hukum yang tetap itu dari pengadilan teman-teman. Nah, udahlah, jadi singkat cerita Bang Bill sudah melaporkan Roy Suryo sebelum dilaporkan duluan sama Roy Suryo. Jadi ini saling lapor-melapor teman-teman ya. Nah itu benar-benar menyita perhatian Roy Suryo dan kuasa hukumnya. Dan mungkin kalau nggak salah sebentar nanti akan ada live streaming ya di Kompas TV, Bang Bill dengan kuasa hukumnya Roy Suryo teman-teman. Nah kemudian dengan adanya isu dan berita ini, seorang ahli digital forensik ya, Bang Joshua Sinambela mencurigai sesuatu, menduga kuat sesuatu yang kemudian dia posting di Facebooknya. Ya, ini kemudian akan menjadi sebuah pembahasan kita. Jadi sebelumnya, kalau nggak salah teman-teman ya, sebelumnya Bang Bill ketika dia membahas dan mengulik atau menguji tentang S3-nya Roy Suryo, dia membuka website yang mencari disertasi dari Roy Suryo, kalau nggak salah teman-teman ya, itu nggak ada teman-teman. Tapi ketika isu ini menguak ke publik, tiba-tiba sudah muncul disertasi dari Mas Roy Suryo dan kemudian dari pihak kampus UNJ memberikan ijazah asli loh teman-teman ya, Roy Suryo kepada Roy Suryo sendiri, dan kemudian biarkan Roy Suryo yang menyampaikan kepada publik teman-teman. Nah di sini yang menjadi pertanyaan, prosesnya disertasi tiba-tiba langsung diupload dengan cara yang cepat di website, mengundang rasa penasaran para akademisi, salah satunya Joshua Sinambela teman-teman ya. Ya kita tahu kan Bang Joshua itu tahu dalam bagaimana dia coba untuk menguji lah teman-teman disertasi dari Mas Roy Suryo. Kemarin juga kalau nggak salah saya melihat akademisi lagi dari seorang Bapak Roni Tugu teman-teman ya, yang kemudian membaca disertasi dari Roy Suryo mungkin di halaman pertama atau apa, aku kurang tahu, yang masih ada tulisan proposalnya. Apa mungkin karena buru-buru sehingga tidak diteliti, apa karena mau cepat jangan sampai ini terlalu menguak ke publik terlalu besar sehingga kita harus cepat-cepat untuk masukkan saja disertasi tanpa mereka tahu ada orang-orang yang penasaran dengan hal itu. Salah satunya Joshua Sinambela. Kita akan melihat bagaimana tanggapan Bang Joshua Sinambela, captionnya teman-teman terkait dengan disertasi ya dari inisial RS yang dia sebutkan dalam postingannya. Kita baca dulu teman-teman ya. Ini ya postingan Bang Joshua Sinambela.
Saya coba besarkan sedikit supaya kalian bisa melihat tampilan captionnya dengan lebih full teman-teman. Nah ini yang menarik teman-teman ya. Ini Bang Joshua memberikan sebuah dugaan kuat usai dia melakukan analisa lewat software yang dia tahu. Captionnya seperti ini teman-teman. Terdapat dugaan kuat bahwa disertasi saudara RS merupakan hasil plagiarisme. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dari berbagai perangkat deteksi plagiarisme dan Turnitin seperti yang tertera pada gambar. Selain status kemahasiswaannya yang dinilai melanggar peraturan rektor karena berstatus sebagai terpidana berkekuatan hukum tetap, keabsahan karya ilmiahnya pun patut dipertanyakan. Berdasarkan hasil penelusuran, materi yang diduga diplagiasi justru mayoritas berasal dari skripsi dan penelitian dengan jenjang akademik yang lebih rendah. Selain masalah plagiarisme, muncul pula indikasi bahwa disertasi ini tidak disusun secara mandiri oleh yang bersangkutan. Ada dugaan kuat loh ya dikatakan, mengenai keterlibatan pihak ketiga dalam pengolahan data, bahkan validitas surveinya pun diragukan. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya surat izin atau tanda terima resmi dari pihak BPJS selaku objek penelitian. Berbeda dengan standar penelitian di UNJ yang mewajibkan lampiran surat izin survei resmi dari lembaga terkait, saudara RS hanya melampirkan surat keterangan yang dibuatnya sendiri tanpa tujuan instansi BPJS yang jelas. Dan kemudian Bang Joshua menyertakan gambar-gambar ini teman-teman ya, dengan hasil deteksi-deteksi yang ada. Sebentar lah, aku coba tampilkan semuanya. Ya, ditampilkan gambar. Dia lakukan penelitian menggunakan software ini teman-teman. Ada ya teman-teman ya yang mendeteksi seperti ini. Adalah ya. Sebentar. Ini di FB jadi beda resolusi dengan yang biasa aku tampilkan ke kalian teman-teman. Nah ini teman-teman. Nah ini gambar-gambar yang kemudian ditunjukkan oleh Bang Joshua. Nah bentar ya. Saya tampilkan kepada kalian semua dulu. Ini sudah sepertinya sudah semua. Saya akan next. Nah, jadi hasilnya tingkat ketika ini dideteksi teman-teman ya. Tingkat plagiarisme rata-rata itu 90% teman-teman. 90% tingkat plagiarisme rata-rata. 1% perubahan kecil, 7% sama persis. Ini dideteksi oleh software. Kemudian next. Bab 3 juga tingkat plagiarisme yang tinggi. 89% tingkat plagiarisme rata-rata. Baru 66 overall similarity dari Turnitin teman-teman ya. Ini kata-kata yang dia screenshot teman-teman disertasinya. Aku mah kurang ngerti teman-teman ya soal yang ginian teman-teman. Sekalipun kalau mau belajar saya pasti bisa teman-teman ya, bisa dengan cepat. Nah ini dia. Diuji loh teman-teman ya. Diuji. Ya itulah teman-teman ya. Mau gimana ya, Roy Suryo hari ini adalah seorang bisa dikatakan seorang public figure. Seorang yang benar-benar menjadi perbincangan hangat masyarakat atas apapun yang dilakukan teman-teman ya. Mulai dari menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, mulai dari atraksi-atraksi wayangnya, atraksi buka baju yang bertuliskan teman-teman ya. Dan banyak hal yang membuat Roy Suryo ini menjadi perbincangan. Jadi kalaupun hari ini disertasinya diteliti oleh Bang Joshua Sinambela dan kemudian hasilnya itu melalui software ya, dikatakan bahwa itu diduga kuat ada plagiarisme ya. Wah, gimana nih teman-teman ya?
Apakah yang dikatakan oleh Joshua Sinambela itu saya kembali lemparkan kepada kalian sebagai ruang diskusi publik kita. Apakah yang dikatakan oleh Bang Joshua Sinambela itu adalah hal yang patut dicurigai, atau mungkin kalian bisa memberikan opini kalian, atau memang ya sudah ijazah Roy Suryo kan asli, hanya kan prosesnya mungkin ada yang berbelit-belit atau gimana, atau ada kecurangan dalam prosesnya dan sebagainya. Kalian bisa memberikan itu di kolom komentar. Yang pasti kita bisa melihat hari ini itu hukum tabur tua itu benar-benar terpampang nyata di hadapan kita, teman-teman. Ya, Pak Jokowi mungkin nggak mau membalas setimpal ya dengan apa yang mereka lakukan ya, sampai mereka coba apalah dikubur lah dan ya itulah, itu sudah lalu teman-teman ya. Tapi apa yang disampaikan, apa yang terlihat, apa yang kita ikuti, apa yang kita saksikan itu benar-benar memberikan kita pelajaran. Kalau kalian kulik ijazah orang, tuduh ijazah orang palsu, menduga ijazah orang palsu, sekalipun sudah ada kebenaran yang terpampang, itu kembali ya, ijazahnya yang kemudian dicurigai oleh orang. Saya tidak mengatakan ijazah Roy Suryo palsu, saya katakan ijazah Roy Suryo asli dari UNJ, dikeluarkan oleh UNJ sendiri. Tapi yang kita bahas di sini adalah patut kita mengambil pelajaran. Jangan sampai apa yang kemudian kita lakukan ke orang yang buruk itu akan kembali buruk juga atas setiap kehidupan kita, teman-teman. Ini adalah ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini beredar viral. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.